Orang kalau sudah paham bab akli, maka dia akan kuat berfikirnya. Bagaimana dengan hukum nakli, dalil teks? Itu bagi orang yang sudah paham akli, maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli. Jangan langsung dicokokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya. Nggak ada berpikirnya. Pokoknya di Quran begini, haram. Ya enggak, itu enggak mikir. Allah nyuruhnya mikir. Ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud. Ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu akidah. Kalau ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf kullu ma siwallah batil. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi nih. Murid itu bahasa Arab, artinya yang berkehendak kenal Allah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya. Murid ini jika sudah mengenal Allah, Allah lah yang mengenalkan dirinya, disebut murad. Ini torikot lama di zaman dulu. Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat satu jengkal, Allah mendekat. Hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan. Maka orang itu yang dikehendaki Allah. Zahirnya dia yang berkehendak, batinnya Allah lah yang berkehendak. Maka disebut murad. Jika si murid sudah faham bab ini, dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat, dia nggak merasa sholatnya lagi yang dahsyat, tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah, baru disebut murad. Habislah iradah dia dalam iradah Allah, lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Ini kan teman kita nih, Bang Dodo, juga berguru kepada Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham juga sama ya, satu orang bisa punya nama lebih dari satu. Syekh Hisham Kabani, tahu Syekh Hisham Kabani, murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir ngomong begitu loh ya. Allah akan beri lakop dia dengan lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya, atau Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut gitu. Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat. Disitulah saya kemudian tambah tasdik. Itu belum tasdik bener, masih proses ya, bertahap. Maka teman-teman, apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asatidz sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya. Jadi antum para dai, para masyayikh, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan suudzon. Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar, dan saya tidak akan marah. Maafkan jika ada kalam yang kurang pas. Maka sekarang saya buka kitabnya itu. Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal, di ribat kita sudah buka ya, di ribat sudah lengkap. Ada ngikutin channel ribat
ikutin yang awal-awal. Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya. Ya. Jadi nanti salah satu saya dikritik ya, masalah nama ruh. Dan perlu diketahui teman-teman, ini bukan bab akidah. Ini cuma bab tasawuf. Sebagaimana di fikih ada perbedaan, di mazhab Asy'ari ada perbedaan, dan tasawuf juga ada perbedaan. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Termasuk istilah ghaus. Apa arti ghaus? Ghaus itu wali. Ini ulama beda definisi. Ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya, karena doanya lah makhluk diberkahi. Itu terjemahan kitab-kitab lama. Tapi kalau saya menerjemahkan al-ghaus adalah orang yang paling kenal Allah, namanya, sifatnya, af'alnya, bahkan zatnya. Itu disebut wali al-ghaus. Kok begitu? Jika dia kenal Allah, baru dia bisa meminta kepada Allah, dan begitulah doanya mustajab. Baru nyambung dengan definisi ulama yang lama. Gitu. Jadi ketika saya mengambil ini dari hadis Nabi, ketika ada seseorang sahabat berdoa, doanya lucu, antum pasti dengernya lucu. Allahumma ya ahad, kalimat gimana? La ilaha illa anta, lam talid wa lam tulad, nas'aluka bi annaka la ilaha illa anta, antamat lam talid wa lam tulad wa lam takun lahu kufuwan ahad. Lucu nggak bunyinya? Wa lam talid wa lam tulad. Orang awam dengarnya wa lam tulad. Lucu nggak dengarnya? Antum biasa dengar apa? Lam yalid wa lam yulad. Kalau ya dia, kalau tak engkau. Ya Allah, kami meminta kepada engkau yang maha ahad, yang maha samad, yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Talid melahirkan, engkau dilahirkan, berarti tidak perlu asbab. Walam takun lahu kufuwan, walam takun laka kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding denganmu. Kata Nabi, orang ini meminta nama yang disebut Ismul A'zam, nama yang agung, yang mana jika nama ini dibaca, maka doa akan diijabah. Berarti orang-orang disebut wali itu orang yang kenal Allah. Maka derajat kewalian itu 4. Derajat wali kenal nama, wali kenal af'al perbuatan, wali kenal sifat, wali kenal sir zat, bukan hakikat zat, sir zat, ya. Paham di situ, ya. Nah, yang kita pelajari di Aqidatul Awam adalah sifat Allah, ya. Yang kemudian dimulai dari sifat zat, itu wujud. Nah, di sini kita mulai nomor 5 aja ya, karena pada lupa semua kan? Ya, benar. Bait nomor 5, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Ketahuilah yang mesti diketahui, yang mesti diketahui oleh kita, bukan oleh Allah. Min, di antara yang wajib diketahui, Allah memiliki 20 sifat. Bagi apa diketahui? Bagi kita. Sifat Allah banyak enggak? Antum nanti saya sebut beberapa nama aja udah pusing ntar. Gimana kalau kita ajarin semua sifat? Ya, kiamat belum selesai itu. Jadi 20 sifat itu bukanlah batasan nama Allah. Tolong diingat-ingat. 20 sifat bukan batasan nama Allah. 20 sifat itu kira-kira batas akal kita kuat memahaminya. Paham di situ ya? Oke. Yang pertama apa? Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Nah, wujud itu ada 2. Boleh Mancung dibantu hapus. Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud dalam bahasa Indonesia? Ada.
Maujud itu nama yang ada, sifatnya disebut wujud. Maka kita sering menyebut wujud kidam, bukan Allah maujud kan? Wujud kidam baqa. Wujud di alam semesta ini ilmu akidah. Saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya. Kita garis dulu. Karena istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Wujud ini dibagi dua aja. Kalau ulama sih bagi tiga ya. Kita bagi tiga. Wajib, disebut wajibul wujud, yang mesti ada, yang tidak mungkin tidak ada. Ulama ahli akidah, ahli kalam menggunakan akal dan nakal. Nakal Quran, dalil teks, untuk menetapkan wajib wujudnya. Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan nakal. Tapi coba antum ngomong sama non muslim, bisa nggak pakai surat kulhu? Dia nggak percaya, maka akalnya dulu yang ditembak. Ya, kita ajak dia mikir. Mungkinkah air ini tidak ada yang buat? Nggak mungkin. Ini orang-orang non muslim nih yang ateis. Mungkinkah masjid ini tiba-tiba terjadi aja? Dia pasti bilang nggak mungkin. Kita gedein lagi. Mungkinkah bumi ini tidak ada yang buat? Oh nggak mungkin, mesti ada. Jika satu botol ini aja ada yang buat, masa alam semesta nggak ada yang buat? Maka ini disebut wajibul wujud. Mesti ada. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada itu kalau di matematika negatif kali negatif, jadi apa? Itu yang disebut wajib. Wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang akal kita akan mustahil mengatakan dia tidak ada. Cuma akal hanya sampai mengatakan dia ada, titik gitu. Terusannya dia mesti menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah kehebatan ahlul kalam. Perbedaannya dengan filsafat. Filsafat sampai kepada keyakinan bahwa alam ini ada yang mencipta. Karena filsafat itu dulu juga turunan ajaran para nabi. Tidak seperti yang dikarang-karang oleh kelompok anti filsafat yang mengatakan filsafat ini bukan Aristo. Bukan. Filsafat itu dulu sudah ada semenjak zaman-zaman para nabi. Aristoteles dalam riwayat yang dinukil oleh Syahrastani adalah seorang murid yang terhubung kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi bukan? Gimana? Kira-kira mau anti filsafat? Ya. Kita cuma anti filsafat yang membuat kita mengingkari Allah gitu. Jika ada ya biarin aja. Tapi kita nggak butuh kok filsafat. Kita sudah ada ilmu akidah. Antum sudah punya ilmu akidah. Tapi kalau mau tahu, saya dosennya. Tapi juga dosen hadis. Lebih lama ngaji hadis, itu aja bedanya. Maka saya tidak menghadas-hadaskan filsafat, karena kita tahu hakikat filsafat itu apa. Nggak seperti yang dibayangkan mereka. Ya, ini wajib. Dan yang wajib wujud itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wujud yang lain, disebut mungkin. Mungkin. Apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Mungkin ini udah jadi bahasa Indonesia. Mungkin. Ada mungkin secara, ini ada dua ya.
eksak. Gimana cara nulisnya? Kita sebut bahasa Arabnya aja. Tabi'i. Secara akal. Dan yang kedua secara tabi'i. Taat itu yang orang sebut hukum alam. Contoh api secara hukum alam apa? Membakar. Udah pernah ngelihat orang Banten nggak kebakar belum? Ya, bener. Terus kalau Nabi Ibrahim nggak kebakaran tuh percaya nggak? Berarti secara tabi'i api membakar, tapi akal kita bilang pernah kok seseorang dibakar api tapi tidak terbakar. Maka akal kita tunduk kepada Quran, karena Quran itu dibangun atas wahyu yang pasti diterima akal. Al-Quran mengatakan afala taqilun, apakah engkau tidak berakal? Jadi akal itu beda dengan logika. Akal beda dengan logika. Logika itu bahasa Arabnya mantik, logik. Bahasa Yunaninya logos. Orang sering bilang, oh nggak masuk logika. Itu dia keliru. Logika itu ada premis. Kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga. Nah itu namanya logika. Contoh gini. Bumi ini, jangan pakai bumi. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Berubah nggak dari kecil? Siapa yang merubah? Ayah, ibu? Enggak. Makanan? Enggak. Bumi berubah-ubah nggak? Malam, siang, malam ada yang merubah. Pasti ada yang merubah. Segala sesuatu yang berubah dicipta. Bumi berubah-ubah, maka bumi pasti dicipta. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Apa diundur azannya? Gimana pengurus? Cuma sekali sebulan doang nih. Ya, yang penting jamaahnya ada, ditakhir tapi jamaah. Nanti kita komat aja ya. Oke. Lagi nanggung kan? Secara kasat mata api membakar, tapi kejadian Nabiullah Ibrahim tidak dibakar. Maka akal harus mengatakan secara tabi'i api wajib membakar. Disebut dalam ilmu akidah hukum adi. Hukum adi itu kita sebut hukum adat, tapi adat dalam bahasa Indonesia beda dengan adat dalam bahasa Arab. Ada itu artinya yang berulang-ulang. Ayah dari guru saya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, karena setiap hari kita melihat api membakar kertas, membakar rokok, maka kita mengatakan api pasti membakar. Maka disebut hukum adi. Adi sesuatu yang berulang. Coba air yang mengenyangkan, air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan. Karena setiap pagi selesai kita sarapan kita kenyang. Benar ya? Setiap pagi, maka kemudian kita berkesimpulan bahwa airlah yang menyegarkan, nasilah yang disebut hukum. Sedangkan ini disebut hukum akli. Afala ta'qilun, kata Allah. Hukum akli. Hukum akli, dia melihat celah bahwa sebenarnya bukan air yang menyegarkan. Apa? Bukan air yang membuat kita kemudian masih bertahan hidup. Karena ada Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, hanya tidur dan masih hidup. Benar? Ya. Gimana? Udah mulai connect? Beda akli dengan adi, beda hukum akal dengan hukum alam. Beda ya?
Itu sebabnya akal bisa menerima yang disebut keramat dan mukjizat, tapi hukum tabi'i nggak bisa. Hukum adi nggak bisa terima. Setelah berbeda pendapatnya seorang ulama sufi dengan seorang ahli filsafat namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina bilang kalau batu dilempar ke atas pasti jatuh. Dia mau menghukum berat massa. Ini beda aliran dengan yang lain, pakai tarik menarik magnet. Ini dua aliran nih. Saya mau tanya, jatuhnya batu dari atas ke bawah karena bumi menarik atau karena berat? Itu udah dua aliran tuh dalam ilmu eksak. Saya ulang lagi, batu jatuh dari atas ke bawah karena dia ukuran berat atau karena daya tarik bumi? Itu aliran siapa? Orang barat tuh, filsafat itu. Katanya antum mengharamkan filsafat. Gimana ayo? Makan tuh filsafat. Dan lucunya banyak kawan-kawan saya kedokteran kok terjebak mengharamkan filsafat. Padahal kedokteran itu adalah bagian dari ilmu filsafat terapan. Cara buat obat itu kalau nggak pakai ilmu filsafat nggak jadi. Senyawa ini, maka ini, itu hukum filsafat, itu namanya logika. Ada rumus-rumus yang disebut hukum konstan. Itu adalah kaedah falsafah tapi terapan. Dulu ilmu terapan itu dianggap ilmunya. Oleh karenanya Jelinus, orang yang jenius ahli kedokteran, tidak lebih terkenal daripada Aristoteles. Pusing lah antum ya dengan nama-nama tadi. Ini kata si sufi, nih saya lempar nih batu, gak turun-turun pak batunya. Dilempar batu gak turun-turun, nyangkut di atas. Dilihat, oh iya gak turun. Tapi bonusnya orangnya, dia pendiriannya di sini. Apa kata dia? Secara hukum alam batu mesti jatuh ke bumi. Tapi karena engkau mempunyai kekuatan yang dititipkan Allah kepada dirimu, engkau bisa menangnya. Wah, disitulah saya mulai jatuh cinta kepada Ibnu Sina dan tidak lagi mengkafirkan dia, meskipun ada pandangan yang mesti dikoreksi. Orang terdahulu ini kan mereka menemukan satu pengetahuan yang mesti kita kembangkan sekarang. Bukan berarti yang dulu harus begitu, enggak. Mereka juga berbicara ilmu yang sebelum mereka enggak ada. Makanya saya sekarang dengan kawan-kawan beberapa mengajak, ayo, ini definisi di kitab belum selesai, ya kita sain. Ini kaidah di kitab sudah banyak yang berubah faktanya, mari kita tambahkan kaidah-kaidah baru. Karena kaidah-kaidah yang kita baca di kitab-kitab lama itu cocoknya adalah untuk masa sebelum ada internet. Ya, itu yang kita ajak kawan-kawan ya. Secara akal, maka nanti dibagi lagi, ada wajib akli, ada mustahil akli. Mungkinkah alam ini ada tanpa pencipta? Akal bilang apa? Ini tab, ini mic ada dengan sendirinya, bisa nggak? Mungkin nggak? Maka teori-teori evolusi sulit diterima, ya. Sulit diterima. Kausalitas, makanya saya sering nanya dulu, masih ingat gak? Ayam dari telur atau telur dari ayam, masih ingat? Tuh pada pusing kan? Ada yang bilang ayam dari telur, siapa? Angkat tangan. Ayo pak, angkat tangan. Ayam dari telur atau telur dari ayam? Tuh diulang lagi kan? Jadi yang benar gimana? Saya punya ayam waktu di kampung. Saya lihat ayam keluar dari telur. Tapi telur keluar dari ayam. Pusing gak?
maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur, yang menciptakan ayam dan telur. Itu akal ngomongnya begitu. Bukan ayam yang menciptakan telur, bukan telur yang menciptakan ayam. Nah, itu ada lagi namanya dalam ilmu mantik, daur, muter-muter. Kan ada orang suka muter-muter, ayam dari telur, telur dari ayam, gitu aja terus. Orang kalau sudah paham bab akli, maka dia akan kuat berfikirnya. Bagaimana dengan hukum nakli, dalil teks? Itu bagi orang yang sudah paham akli, maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli. Jangan langsung dicokokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya. Nggak ada berfikirnya. Pokoknya di Quran begini, haram. Ya enggak, itu enggak mikir. Allah nyuruhnya mikir. Ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud. Ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu akidah. Kalau ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf kullu ma siwallah batil. Selain Allah batil. Tapi dalam ilmu kalam, ilmu akidah, selain Allah disebut alam. Alam dicipta. Tapi ingat, ini kaedah dibuat oleh akal. Dan setiap kaedah yang dibuat akal mesti ada pengecualiannya. Likulli qaidan musnasnayat. Setiap kaedah mesti ada mustasnayat, pengecualiannya. Ketika kita mengatakan bahwa alam ini ada, alam ini apa? Segala sesuatu selain Allah. Oke. Ah, turunan alam boleh dihapus, Cum? Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Alam itu dapat lagi dibagi. Pertama namanya jisim, benda. Tapi bukan benda dalam bahasa Indonesia. Bukan jisim dalam bahasa Indonesia. Alam itu mungkin. Ya, bagian dari mungkin. Ini istilahnya, Pak. Saya susah membahasakannya. Tapi saya terjemahin ya. Jisim itu benda. Arad itu sifat atau kondisi. Ini terjemahan paksaan ya. Sampai hari ini belum ketemu terjemahan yang pas. Jisim, benda, sifat, kondisi. Contoh, ini apa namanya? Whiteboard. Oke, papan tulis putih. Itu aja, itu bahasa Inggris, Pak. Tulis, bener gak? Ini papan tulis, warnanya apa? Apakah putih itu papan tulis? Ini putih enggak? Tapi bukan papan tulis. Muka saya putih enggak, Pak? Untuk Bapak putih lah ya. Ini putih? Apalagi? Itu cat putih enggak? Oke. Sifat atau kondisi salah satunya warna. Di warna disebut dengan arad. Dia ada pada benda. Benda itu dibagi dalam ilmu akidah jadi dua, benda kasar, benda halus. Saya tambahkan yang ketiga, nuriyun, cahaya. Jadi di kitab cuma dua, Pak. Kasar, halus, cahaya. Ini ijtihad, bisa jadi salah, bisa jadi, tapi insya Allah ini benar. Kasar, halus, nuriyun, bersifat seperti cahaya. Kasar contoh, ini kasar apa halus?
Kasar. Tempat nggak? Halus udara. Udara bertempat nggak? Nggak bertempat, Pak. Udara, salah satu sifat udara masuk seperti air. Dia masuk ke tempat yang kurang massa udaranya, seperti air. Kadang udara itu ada kelembabannya, ada airnya, Pak. Lupa ya. Ini saya yang kuliah agama, Bapak kuliah umum, masa lupa? Udara itu adalah kelembabannya nggak? Ada. Terus cahaya, itu kelihatan cahaya? Cahaya butuh ruang. Ada ruang nggak yang ditempati? Ada ruang. Maka benda itu punya karakter. Apa karakternya? Termasuk ini, bertempat. Berarti alam bertempat gitu. Warna tempatnya di benda. Benda bertempat di fisik tempat yang lain. Coba bayangkan ada whiteboard tapi di satu tempat, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Bapak bisa mikir, berarti otaknya masalah tuh. Memikirkan suatu benda tidak pada satu tempat. Coba lihat, alam ujungnya ini itu maksud kajian kenapa dipisah jadi dua. Kenapa ini dipisah? Karena Allah bukan alam, maka Allah mustahil bertempat. Kalau faham ini baru beres baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, bukan menempatinya. Cukup katakan bersemayam, selesai. Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Enggak usah dibayangkan bertempat, berpindah-pindah, enggak. Apalagi bertempat, berpindah-pindah, berubah-ubah, enggak, ya. Ngebul enggak? Tapi bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ini baru belajar ilmu aqidatul awam. Begini cara belajar saya dulu kepada guru saya. Sudah mulai paham? Dikit-dikit aja dulu ya. Di sini cukup? Cukup ya? Jadi kalau disebut dalam surat Asy-Syura, surat musyawarah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya satupun, yaitu alam. Tiadalah alam serupa dengannya. Alam bertempat, dia tidak bertempat. Alam berbentuk, Allah tidak berbentuk. Alam berubah-ubah, Allah tidak berubah-ubah. Alam ada awalnya, Allah tidak berawal. Alam ada akhirnya, Allah tidak berakhir. Baru pas maknanya huwal awwalu wal akhiru. Dia awal, bukan berarti ada awalnya, justru tidak berawal. Wal akhiru, dia tidak berakhir. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.